mengucapkan Allah itu jisim atau punya keyakinan bahwa Allah itu jisim walaupun dia bukan dengan ungkapan seperti itu, bukan dengan ungkapan jisim, tapi dengan ungkapan lain yang dianggap mewakili makna daripada jisim. Jadi kita lihat di semua buku Ibnu Taimiyah, beliau tidak pernah mengatakan Allah itu jisim. Ada biasanya fitnah ya. Fitnah ini bahasa Arab atau apa? Buhtan terjemahannya. Jadi tuduhan yang palsu. Saya pernah baca kitab nama Al-Kashif As-Saghir li Aqidati Ibnu Taimiyah. Ditulis oleh seorang tokoh di Yordan namanya Said Faudah. Al-Kashif As-Saghir li Aqidati Ibnu Taimiyah itu artinya, judul kitab itu adalah Al-Kashif itu apa bahasa kita? Penyingkap ya. Dan kitab ini ingin menyingkap, disebut kecil untuk meremehkan Ibnu Taimiyah. Artinya dia menganggap kalau diungkap lebih jelas akan jadi jilid panjang. Nah, saya bikin sedikit aja lah, tapi sudah cukup untuk menjatuhkan Ibnu Taimiyah. Mungkin seperti itu. Jadi pengungkap akidah Ibnu Taimiyah. Kalau ingin membuat sesuatu yang menyingkap akidah seorang tokoh, datangkan perkataannya, datangkan ininya, baru kemudian nilai. Seperti itu ya, yang benar. Kemudian ada kutipan yang dinisbatkan kepada Ibnu Taimiyah yang pertama waktu itu di buku itu. Dia mengutipnya dengan salah. Itu sebenarnya ungkapan yang dikutip oleh Ibnu Taimiyah ya, dari orang lain di dalam buku Bayan Talbisil Jahmiyah ketika masih dicetak dalam 2 jilid ya, terbitan Syekh Ibnul Qasim kalau tidak salah, belum yang 10 atau 8 jilid itu. Ya. Itu ucapan dari kalangan mujassimah ya. Atau ucapan dari orang yang menisbatkan qaul itu ke mujassimah bahwa ma min maujudin illa jisman au qaiman bijismin. Itu dianggap sebagai ucapan Ibnu Taimiyah. Padahal kalau kita baca halaman-halaman sebelumnya, itu Ibnu Taimiyah mengutip dari yang lain. Ketika pertama apabila dia mengutip dari Ibnu Taimiyah, mengutipnya pun palsu. Ucapan orang ya, tadi Ibnu Taimiyah itu nafasnya panjang kalau nulis. Jadi kadang tulisan berhalaman-halaman ya, itu bukan ucapan Ibnu Taimiyah, itu mengutip dari orang lain, baru kemudian nanti dinilai atau dianalisis. Nah, ini salah satu bentuk fitnah tadi ya. Fitnah yang ada seperti itu. Nah, yang kedua, jadi dalam semua buku saya bisa jamin, saya bisa garansi, nanti silakan teman-teman cari ya, beliau tidak pernah mengatakan Allah itu jism. Bahkan juga tidak mengatakan Allah itu laisa jisman. Artinya beliau menolak istilah itu ya. Karena Allah sudah punya nama, sudah punya sifat yang banyak di Quran dan Sunnah. Kenapa kita dipusingkan, dipeningkan dengan istilah jism atau bukan jismin? Itu sama-sama tidak pernah digunakan. Seandainya di Quran itu ada kosakata yang mewakili jism atau mewakili laisa jisman ya, mewakili bahwa Allah itu jism atau bukan jism, ya kita gunakan istilah yang ada di Quran itu. Karena lebih terjamin ya, lebih terjamin kebenarannya dan konsistensinya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, orang mengatakan Ibnu Taimiyah tidak bilang Allah itu jism. Tapi Ibnu Taimiyah bilang Allah itu A, B, C, D, yang itu adalah maknanya jism. Nah, kembali tadi, makna jism apa? Ini belum tuntas, belum jelas makna jism itu apa. Jadi apakah air ini jism? Sudah agak ragu-ragu. Apakah udara ini jism? Sudah ragu. Kalau udara ini bukan jism, berarti tidak semua yang ada di alam ini jism. Ya. Pengertiannya tidak jelas, tidak menunjukkan bahwa itu adalah alam. Kalau roh itu bukan jism, nah, maka juga pengertiannya tidak menunjukkan bahwa semua yang ada di alam jism atau sifat dari jism. Karena itu kalau kita baca misalnya dalam kitabnya Abul Hasan Al-Asy'ari ya, dalam Maqalat Al-Islamiyin, dan itu kitab yang jelas-jelas valid nisbatnya ya, diatribusikan ke beliau menyebutkan ada namanya tokoh Hisham Ibnul Hakam. Ini tokoh yang dikenal sebagai mujassim. Beliau dari kalangan Syiah yang pertama, dan ketokohannya di Syiah diakui sampai sekarang.
itu mendefinisikan jism. Dia mengatakan Allah itu jism. Ya. Tapi definisi jism menurut beliau adalah syai'un pertama. Kemudian maujudun. Ya. Kemudian qaimun bin nafs. Syai'un itu artinya sesuatu. Maujudun itu sesuatu yang ada. Ya, ada wujudnya. Bukan tidak ada. Kemudian qaimun bin nafsi itu artinya sesuatu yang mandiri, apa bahasa di kita. Jadi tidak menempel atau disandang oleh yang lain. Saya misalnya bisa kata misal kita punya botol ya, punya botolnya. Botol ini ada warna. Kemudian ada bentuk, ada ukuran panjang. Kemudian ada dingin atau panas. Dingin atau panas. Sudah minum dingin dan panas? Belum ya? Kalau saya katakan panjangnya botol ini, ya, panjangnya botol ini itu sesuatu atau bukan sesuatu? Sesuatu. Ya. Panjangnya botol ini ada atau tidak ada? Ada. Ya. Karena botolnya ada maka panjangnya adalah. Tapi panjangnya botol ini mandiri atau tidak mandiri? Tidak mandiri karena dia hanya ada ketika botolnya ada dan dia disandang oleh botol. Maka kita katakan panjangnya botol. Ya, dia disandarkan saja ke botol. Sementara botolnya inilah yang menyandang sifat panjang. Nah, Hisham bin Hakam itu mendefinisikan jism, definisi yang nomor 3 adalah yang mandiri ini. Jadi misalnya botolnya itulah jism. Adapun yang lainnya itu sifat-sifatnya, ya, atau bagian tidak terpisahkan dari sini. Nah, sekarang dengan 3 definisi itu, apakah Allah itu syai'un, sesuatu? Hah? Allah itu sesuatu atau bukan sesuatu? Ragu-ragu. Kul ayyu syai'in akbaru syahadah kulillah. Berarti Allah itu disebut sesuatu. Baca di Sahih Bukhari itu ada judul khusus bahwa Allah itu sesuatu. Ya, bahkan beliau menulis hadis tentang penyadaran sifat syaksun ke Allah. Ya. Tapi kita tidak bahas itu dulu. Jadi Allah sesuatu, ya kan? Kalau orang menggunakan istilah jism, tapi maksud dia adalah al-jism sama dengan sesuatu, salah tidak dia menyebut Allah itu jism? Sementara arti dari jism itu adalah sesuatu. Tidak salah secara maksud. Cuma kosakata jism tidak bagus. Kalau dia mendefinisikan jism sebagai syai'un maujud, ya, atau sebagai al-maujud, salah atau tidak dia mengatakan Allah itu jism? Tidak salah secara makna. Ya, sama seperti dia mendefinisikan jism adalah qaim bin nafs. Apakah Allah itu qaim bin nafs? Ya, ini disepakati. Nah, ini problem pertama. Jadi waktu itu Hisham bin Hakam maksud dia itu. Ya. Lalu ada tambahan-tambahan lain, definisi lain yang sebetulnya tidak valid, tidak otentik dari Hisham bin Hakam. Ya, biasa disebutkan dari Ibnu Rawandi, kemudian dinukil dari satu mutakalim ke mutakalimnya lain yang mengatakan jism ini Allah itu jism dan ukurannya sekian itu tidak valid. Ya. Tidak ada data yang cukup kuat. Ini pertama. Lalu ada orang lain lagi, definisi jism bagi dia bukan hanya sesuatu atau sesuatu yang ada atau sesuatu yang mandiri, bukan itu. Ya. Tapi definisi jism bagi dia adalah al-murakkab. Nah, sesuatu yang apa? Disusun, tersusun. Nah, al-murakkab kalau kita pahami secara maksud umum itu sesuatu yang dirangkai. Ya, disusun macam orang bikin karangan bunga. Ini ada satu bagian, ada bagian lain digabung. Nah, apakah Allah jism dalam arti itu? Jelas bukan. Ya, kalau jism maksudnya seperti itu, maka disebut jism jelas sesuatu yang salah karena Allah tidak pernah ada yang merangkainya. Ya, ataupun dia dipandang bisa berpisah-pisah. Nah, jadi ketika kita ingin menganalisis ya, orang yang mengatakan
Allah itu jism atau bukan jism, tanya dulu apa maksudnya. Karena ini bukan istilah yang permanen, bukan istilah yang stabil, yang diantara para penggunanya sendiri beda-beda. Di Malaysia ada kosakata benda. Apa arti benda? Kalau di dalam bahasa Malaysia, ini benda atau bukan? Benda. Saya punya, misalnya, saya punya ilmu. Ilmu saya ini benda atau bukan benda? Saya punya ucapan. Nah, saya ada benda nak cakap sama awak. Nah, ini ucapan saya ini benda atau bukan benda? Ya, benda atau bukan? Saya ada benda yang ingin nak cakap awak. Ya. Benda itu kalau dalam, saya tak paham pasti ya, tapi saya rasa kalau di bahasa Malaysia, benda itu artinya sesuatu atau perkara. Atau perkara dalam bahasa Indonesia. Ya. Ucapan Allah itu perkara atau bukan perkara? Amrun atau bukan amrun? Amrun, syariat Allah itu amrun. Kalau di bahasa kita, katakanlah bahasa Perlis, kita dalam bahasa kita, amrun itu benda, maka salah atau tidak kalau saya bilang sifat Allah itu benda atau kalamullah itu benda? Tidak salah, karena maksud kita dari benda itu adalah sesuatu atau perkara atau hal. Jadi kalau definisi kita itu cocok ya, dan merupakan terjemahan dari kosakata Arab yang benar, yaitu amrun atau syai'un, atau ini, maka tidak salah. Nah, mirip seperti itulah. Tapi kalau antum datang ke Indonesia, benda itu khusus langsung terbayang di sini sesuatu yang seperti ini, fisikal. Ya, definisi fisik ini juga panjang. Kalau fisik itu apa? Ya, apalagi sekarang dianggap materi ini kalau dibedah, diurai, sebetulnya di dalam itu banyak kosong. Ya. Atom itu ada elektron bisa beredar karena ada banyak ruang kosong. Ya. Lalu intinya hanya kecil, intinya ini dibedah lagi banyak kosong lagi. Ya, seolah-olah materi ini sebetulnya bukan benda padat. Lebih rumit lagi. Tapi intinya adalah ya, sebuah istilah itu harus kita pahami dulu apa maksud dari orang yang mengucapkannya. Nah, jadi ini terbantah dari dua sisi. Dari sisi pertama, Ibnu Taimiyah sama sekali tidak pernah mengatakan Allah itu jism. Bahkan beliau menolak istilah itu, menolak istilah jism atau bukan jism. Karena kalau bukan jism, katakanlah dibilang ya, Allah atau sifat Allah itu bukan benda. Nah, benar tak kalau misalnya kalam Allah itu bukan benda? Kalau definisi benda adalah yang syai'un atau perkara, atau ini tentu salah. Maka tidak perlu menggunakan kosakata itu. Tidak dipakai pula di Quran, di sunnah tidak ada, di ucapan sahabat tabi'in pun tidak ada. Ya, apa perlunya? Tidak perlu. Baik dalam rangka mengatakan jism atau bukan jism. Ya, tinggalkan istilah itu, kita gunakan istilah yang memang ada di Al-Quran. Ya, misalnya Allah itu somadun. Nah, somadun itu artinya tidak punya, artinya sempurna zat maupun sifatnya, sehingga tidak bisa terpecah-pecah, tidak bisa keluar masuk, tidak seperti tadi teori filsafat itu kalau melahirkan itu berarti ada sesuatu bagian dari zatnya yang keluar. Nah, as-samad itu makanya tidak bisa seperti itu. Nah, kita gunakan saja Allah as-samad. Kemudian tidak perlu ada perdebatan panjang sekian abad. Lalu kemudian kita katakan lam yakun lahu kufuwan ahad. Allah tidak ada taranya, tidak ada bandingannya. Sudah cukup. Tidak perlu bilang laisa jisman, laisa aradun, la samaan wala hajaran wala syajaran misalnya. Gitu ya. Nah, ini sikapnya Ibnu Taimiyah yang sebenarnya. Jadi beliau tidak pernah mengatakan Allah jism. Bahkan beliau bersikap menolak istilah yang pertama tidak ada gunanya. Yang kedua memunculkan perdebatan-perdebatan tidak perlu. Lalu yang ketiga istilah ini sendiri maknanya belum pasti, belum jelas di antara para penggunanya. Jadi secara lafal jelas bukan mujassim ya. Lalu secara makna beliau pun justru menggunakan sikap yang paling ilmiah, yaitu membedah makna itu apa maksudnya ya. Baru kemudian kalau sudah dipahami maksudnya bisa dinilai ini benar atau salah ya, berdasarkan maksudnya. Adapun istilahnya perlu kita tinggalkan. Nah, seperti itu. Makanya
kalau ada orang-orang setelahnya menuduh itu menjadi jelas. Makanya ya termasuk Ibnu Hajar Al-Haytami ya, menulis banyak bantahan kepada Ibnu Taimiyah di banyak fatwa lain, khususnya di Al-Fatawi Al-Hadithiyah itu banyak juga memuji dan istighfar dari Ibnu Taimiyah. Tapi apabila beliau menilai Ibnu Taimiyah itu pedas, nah itu juga banyak. Muncullah misalnya Imam Al-Alusi ya, menulis judulnya Jila'ul Ainain fi Muhakamatil Ahmadain. Nah, jadi buku khusus untuk menghakimi dua Ahmad. Siapa? Ahmad Ibnu Taimiyah dan Ahmad Ibnu Hajar. Ya, dihakimi oleh ulama. Setelah di situ banyak beliau menjawab tuduhan-tuduhan atau fitnahan yang seperti itu ya. Jadi Ibnu Taimiyah tidak bisa menjawab karena beliau sudah wafat, tapi ada ulama lain kemudian memperjelas banyak tema termasuk masalah itu ya. Barakallahu fikum.